Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita lanjutkan pengajian kita, masih di surat Al-Baqarah, ayat 254. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari apa yang kami rizkikan kalian dari sebelum bahwa akan datang hari yang tidak ada jual beli di dalamnya dan tidak ada persahabatan dan tidak ada pertolongan. Dan orang-orang ingkar, mereka adalah orang-orang zalim. Allah tidak ada sembahan kecuali Dia, yang maha hidup, maha berdiri sendiri. Tidak menimpanya kantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Siapa yang memberi pertolongan di sisinya hanyalah dengan izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan tidak mereka mengetahui dengan sesuatu pun dari ilmunya, kecuali dengan apa yang Dia kehendaki. Dan maha luas kursinya seluas langit dan bumi, dan tidak memberatkannya memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi, maha agung. Inilah ayat kursi yang sering kita baca. Ini untuk memperkuat hati kita, keyakinan kita, supaya kita mengingatnya bahwa Allah tidak pernah menimpanya rasa kantuk dan tidak tidur. Sehingga kapanpun kita memohon pertolongannya, pasti Dia maha mendengar, maha mengabulkan. Dengan ini makanya dengan keyakinan itu akan menjadikan bahwa orang itu akan menjadi kuat dan musuhnya akan mundur. Tidak ada paksaan di dalam agama. Sungguh telah jelas kebenaran dari yang sesat. Maka siapa yang mengingkari terhadap Tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh telah berpegang dengan tali yang sangat kokoh, tidak akan putus padanya. Dan Allah maha mendengar, maha mengetahui. Dan Allah pelindung kepada orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang ingkar, pelindung mereka adalah Tauhid. Dia mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka di dalamnya adalah orang-orang yang kekal. Apakah tidak engkau melihat kepada yang dia mendebat Ibrahim tentang Robbinya, karena Allah memberinya kerajaan. Ketika Ibrahim berkata, Robbi yang menghidupkanku dan mematikan. Dia berkata, aku menghidupkan dan aku mematikan. Ibrahim berkata, maka jika Allah mendatangkan dengan matahari dari timur, maka datangkanlah dengannya dari barat. Lalu tercengang orang yang ingkar, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Atau seperti yang melewati atas suatu negeri yang dia roboh atas atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan ini sesudah matinya. Lalu Allah mematikannya 100 tahun kemudian membangkitkannya. Dia berfirman, berapa lama engkau tinggal? Dia menjawab, aku tinggal sehari atau setengah hari. Dia berfirman, bahkan engkau tinggal 100 tahun. Maka perhatikan kepada makananmu dan minumanmu yang tidak berubah. Dan perhatikan kepada keledaimu. Dan supaya kami menjadikan engkau sebagai ayat untuk manusia. Dan perhatikan kepada tulang belulang bagaimana kami menyusunnya. Kemudian kami membungkusnya dengan daging. Maka tatkala jelas baginya, dia berkata, aku mengetahui bahwa Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Dan ketika Ibrahim berkata, Robbi, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Dia berfirman, dan apakah belum engkau percaya? Dia berkata, benar, dan akan tetapi supaya tentram hatiku. Dia berfirman, maka ambillah 4 ekor dari burung,
lalu tiuplah mereka, pengaruhilah mereka kepadamu, kemudian jadikan atas tiap-tiap bukit dari mereka satu bagian, kemudian panggillah mereka, mereka akan datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi ini menunjukkan bahwa bagaimana Allah menghidupkan yang mati, artinya yang mati itu, jiwa yang mati itu, yang ruh yang terkubur, itu mati. Jadi dia berfirman, maka ambillah 4 ekor dari burung, lalu pengaruhi mereka. Kalau arti yang kita sering baca itu potong-potong, tapi ini pengaruhi mereka kepadamu, ajarkan, maksud pengaruhi, ajarkan mereka kepadamu apa yang kamu mau. Kemudian jadikan atas tiap-tiap bukit, tiap-tiap gunung satu bagian. Setelah diajarkan, taruhlah di tiap bukit. Kemudian panggil mereka, mereka akan datang bersegera. Jadi kalau sesuatu sudah kita ajarkan, kita pengaruhi, seperti mau kita, mereka akan datang. Berarti begitulah Allah menghidupkan hati yang mati. Dia ajarkan, dia pengaruhi dengan ilmunya. Kemudian maka ketika diperintah oleh Allah, maka akan segera mengikuti atau melaksanakan yang diperintah Allah. Itulah ruh yang hidup. Itulah orang-orang yang hidup hatinya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Perumpamaan orang-orang yang mereka menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti perumpamaan biji yang tumbuh 7 tangkai, di dalam tiap-tiap tangkai 100 biji. Dan Allah, dia melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Jadi orang yang berinfak di jalan Allah, itu balasannya 700 kali lipat untuk yang di jalan Allah, untuk perjuangan di jalan Allah. Adalah orang-orang yang mereka menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mereka mengiringi apa yang mereka infakkan dengan menyebut-nyebut dan tidak dengan menyakiti. Bagi mereka, pahala mereka di sisi Robbi mereka, dan tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak mereka akan bersedih. Perkataan yang baik dan pemaafan lebih baik dari sedekah yang mengiringinya dengan menyakiti. Dan Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Jadi kalau kita memberi, maka ikutlah seperti Allah, maksudnya ini. Allah Maha Kaya, dia Maha Memberi, tapi Allah juga Maha Santun. Tidak menyakiti, tidak menyebut-nyebut. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membatalkan sedekah kalian dengan menyebut-nyebut dan dengan menyakiti. Seperti yang mereka menginfakkan hartanya pamer kepada manusia dan tidak mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka perumpamaannya seperti perumpamaan batu licin di atasnya tanah, lalu menimpanya hujan lebat, maka meninggalkannya licin. Tidak mereka mampu atas sesuatu dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang ingkar. Jadi ini maksudnya, kalau bersedekah kita menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang diberi, itu sedekah itu menjadi batal. Tidak berarti sedekah itu. Atau seperti orang yang memberi pamer, ingin menampakkan kepada manusia. Maka perumpamaannya seperti batu licin di atasnya tanah.
menimpanya hujan lebat. Jadi tinggallah yang licin, batu yang licin itu, tanah itu tidak ada. Nah itu berarti orang itu nggak dapat hasil apapun dari apa yang dikerjakan. Dan perumpamaan orang-orang yang mereka menginfakkan harta mereka mencari keridhaan Allah dan meneguhkan dari diri mereka seperti perumpamaan kebun di dataran tinggi, menimpanya hujan lebat lalu mendatangkan buahnya 2 kali lipat. Maka jika tidak menimpanya hujan lebat, maka embun pun jadi. Dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan Maha melihat. Nah, ini kebalikannya bagi orang yang memberikan hartanya mencari ridha Allah. Berarti itu menunjukkan cintanya kepada Allah, mencari cinta Allah. Nah, itu dan untuk keteguhan dirinya, maka seperti kebun yang di dataran tinggi. Itu kebun di dataran tinggi itu adalah biasanya subur, tanahnya subur. Jadi kalau menimpanya hujan lebat itu mendatangkan buahnya 2 kali lipat. Kalaupun nggak ada hujan, embun pun sudah memadai untuk mendatangkan hasil yang baik. Dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan Maha melihat. Apakah menginginkan seseorang kalian bahwa menjadi baginya kebun dari kurma dan anggur, mengalir dari bawahnya sungai-sungai, baginya di dalamnya dari segala buah-buahan, dan menimpanya masa tua dan baginya keturunan yang lemah. Lalu menimpanya angin panas, di dalamnya api, lalu terbakar. Demikian itu Allah menjelaskan untuk kalian ayat-ayat agar kalian memikirkan. Apakah kalian mau punya kebun yang indah, yang banyak hasilnya, kemudian ditimpa masa yang tua, kemudian ada angin kencang yang panas sehingga terbakar. Jadi kalau yang seperti itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, tidak berinfak atau berinfak tapi dia hanya ingin cinta kepada manusia, bukan mengharapkan ridha Allah, bukan menyenangkan kepada hamba karena Allah, maka itu seperti ini. Dia akan kehilangan apa yang ada pada dirinya. Jadi kita bermohon kepada Allah untuk dihindarkan dari yang seperti ini. Punya kebun tetapi mengalami masa tua sehingga tidak mendatangkan hasil, bahkan itu terbakar. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua terjaga dari hal-hal yang membinasakan keimanan kita. Alhamdulillah, ini hari ini yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.